Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi ini kita akan peer learning tentang gangguan istirahat dan tidur yang akan disampaikan oleh saudari Tian. Kepada Tian, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini Tian akan menyampaikan kasus yang Tian kelola, yaitu tentang gangguan istirahat dan tidur. Baik, Tian mau share screen terlebih dahulu. Apakah sudah nampak kakak dan juga teman-teman? Belum, Tian. Masih loading. Gimana Kak dan teman-teman, apakah sudah nampak? Sudah. Tian. Oke, Tian perbesar dikit. Kebesaran. Baik, untuk kasusnya itu adalah seorang laki-laki Tuan C berusia 78 tahun, didiagnosa memiliki hipertensi dan juga diabetes mellitus. 1 bulan yang lalu, pasien tersebut didiagnosis dengan ketoasidosis, diabetikum sehingga mengalami penurunan kesadaran. Saat ini dikaji oleh perawat, pasien mengeluh kesulitan tidur di malam hari diiringi dengan sakit kepala pada malam hari, sering berkemih di malam hari, dan saat dikaji oleh perawat, klien juga sering terbangun di malam hari dan sering merasa tidak puas dengan tidurnya. Saat dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, dapatkan data dengan frekuensi nadi yaitu 80 kali per menit, frekuensi nafas 22 kali per menit, tekanan darah itu 170 per 90 mm/Hg dan juga suhunya 37,8 Celcius. Hasil pemeriksaan fisik itu didapatkan nyeri kepala positif, suara nafas ronki positif, udem kaki positif, dan juga tampak deformitas pada sebelah kaki. Baik, untuk identitas pasiennya itu dengan nama Tuan C, tempat tanggal lahirnya di Padang 12 Juli 1943, usianya 78 tahun, nomor RM-nya 210801, ruang rawatnya Melati 3, penanggung jawabnya Nyonya A, dan tanggal masuk ke rumah sakit 29 September 2021, tanggal pengkajian 29 September 2021, diagnosa medis hipertensi dan diabetes. Untuk keluhan riwayat kesehatan, itu keluhan utamanya, pasien masuk ke rumah sakit U dengan keluhan sulit tidur di malam hari disertai dengan sakit kepala dan pusing di malam hari. Pasien mengatakan sering terbangun dan juga berkemih di malam hari. Pasien mengatakan hanya tidur 2 hingga 3 jam setiap malamnya dan juga merasa lelah saat bangun pagi sehingga merasa tidak puas dengan tidurnya. Riwayat kesehatan sekarang, pengkajian yang dilakukan pada tanggal 29 September 2021 didapatkan bahwa pasien memiliki penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi dan juga diabetes, di mana dengan tanda-tanda vital tekanan darahnya 170 per 90 mm/Hg, nadinya 80 kali per menit, pernafasannya 22 kali per menit, suhunya 37,8 derajat Celcius, di mana penyebab dari tidurnya, kesulitan tidurnya itu dikarenakan sakit kepala dan sering terbangun untuk buang air kecil saat malam hari. Pasien tampak sering menguap, kelopak matanya menghitam, tampak kantung mata membengkak, dan juga mata tampak merah. Pasien tampak lesu. Pasien mengatakan merasa lelah dan juga merasa tidak puas dengan tidurnya. Untuk regionalnya tidak ada. Pasien mengatakan bahwa tidur hanya 2-3 jam dalam sehari dan akibat tidak bisa tidur, pasien tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Ini untuk S-nya. Untuk T-nya itu pasien mengatakan tidak
tidak tidur cukup di malam hari maupun di siang hari. Untuk riwayat kesehatan dahulu, pasien pernah dirawat di rumah sakit 1 bulan yang lalu karena penyakit gula, yaitu ketoasidosis diabetikum disertai dengan penurunan kesadaran. Riwayat kesehatan keluarga, pasien mengatakan bahwa ayahnya menderita penyakit gula dan juga ibunya meninggal karena penyakit stroke. Untuk fungsional Gordon, pola persepsi dan manajemen kesehatannya tidak ada masalah, di mana pasien meyakini bahwa sehat maupun sakit merupakan takdir dari Tuhan, namun jika sakit tetap harus berusaha untuk berobat. Pola nutrisi dan metabolik, pasien mengatakan biasanya sebelum sakit itu makan 3 kali sehari dengan porsi 1 piring habis, di mana biasanya makan nasi, lauk, pauk, dan juga sayur, di mana pasien mengatakan sering makan makanan berlemak atau dengan olahan santan dan tinggi garam. Selain itu, dalam 1 hari pasien mengatakan minum air putih sebanyak 7 hingga 8 gelas per hari. Selama sakit, pasien mengatakan 3 kali sehari untuk makan, namun tidak habis 1 porsi yang disediakan di rumah sakit karena makanan terlalu hambar. Makanan yang diberikan yaitu bubur, nasi diabetes mellitus rendah garam, serta minum air putih sebanyak 5 hingga 6 gelas per hari. Pasien tidak memiliki alergi terhadap makanan apapun. Pola eliminasi dan fekal, sebelum sakit pasien mengatakan BAK itu 4 hingga 5 kali sehari dengan warna kuning bening. Pasien juga mengatakan sebelum sakit BAB lancar 1 hingga 2 kali sehari dengan konsistensi lembek, tidak ada darah dan juga berwarna BAK menjadi 8 kali dalam sehari, sehingga mengganggu tidur di malam hari karena harus bolak-balik kamar mandi. Karakteristik urin berwarna kuning bening, tidak ada darah dalam urin dan tidak merasa nyeri saat BAK. Selama sakit tidak ada perubahan dalam pola BAB, tetap 1 hingga 2 kali dalam sehari dengan konsistensi lembek, tidak ada darah dan juga berwarna kuning. Pola aktivitas dan latihan sebelum sakit, pasien mengatakan sebelum sakit dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan mandiri dan cepat merasa lelah. Saat sakit, pasien mengatakan lebih banyak terbaring di tempat tidur karena merasa pusing saat bangun dan untuk pergi ke kamar mandi dibantu oleh keluarga. Pola istirahat dan tidur, sebelum sakit, pasien mengatakan sebelum sakit biasanya tidur sekitar jam 22.00 dan bangun sekitar jam 6 pagi untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Tidur terasa nyenyak dan juga merasa segar saat bangun. Saat sakit, pasien mengatakan kesulitan tidur di malam hari diiringi dengan sakit kepala pada malam hari, sering berkemih di malam hari, pasien juga sering terbangun di malam hari dan sering merasa tidur tidak puas. Pasien mengatakan tidurnya hanya sekitar 2 hingga 3 jam dalam semalam. Pola kognitif dan persepsi, sebelum sakit pasien mengatakan sudah mulai sering lupa karena sudah tua. Pasien mengatakan penglihatannya sudah mulai rabun kalau melihat benda dekat. Pasien menggunakan kacamata. Saat sakit, pasien mengeluhkan sakit kepala dan juga pusing, di mana untuk penyebabnya pasien mengatakan sakit yang dirasakan ketika beraktivitas seperti bangun dan juga berjalan ke kamar mandi. Pasien mengatakan sakitnya itu terasa cenat-cenut. Pasien mengatakan sakit kepala di bagian belakang hingga ke tengkuk leher. Untuk S-nya, pengkajian nyeri menggunakan skala numerik 1 hingga 10 dan pasien mengatakan nyerinya pada skala 6 yaitu nyeri sedang. Untuk waktunya, sakit kepala terjadi terus-menerus dan sangat mengganggu saat di malam hari. Pola persepsi dan konsep diri tidak ada masalah, pola peran dan hubungan tidak ada masalah, pola seksualitas dan juga reproduksi tidak ada masalah, pola coping dan toleransi stres tidak ada masalah, pola nilai dan kepercayaan juga tidak ada masalah. Untuk pemeriksaan fisik, keadaan umum pasien tampak lelah dan juga lesu, kesadarannya masih bagus, itu GCS-nya yaitu 14.
tanda-tanda vitalnya tekanan darah 170/90 mm Hg, nadinya 80 kali per menit, respirasi pernafasannya itu 22 kali per menit dan suhunya 37,8. Berat badan per tinggi berat badannya 60 kg, tinggi badannya 169 cm, di mana sebelum sakit berat badannya itu hanya 66 kg. Pemeriksaan fisik head to toe di kepala, untuk kepala tidak ada masalah. Untuk wajah itu saat diinspeksi, wajah tampak simetris, pasien tampak pucat. Di mata itu konjungtiva anemis, sclera berwarna putih kemerahan karena kurang tidur, kantung mata membengkak, kelopak mata menghitam. Palpasi tidak ada nyeri tekan, tidak ada udem palpebra. Untuk hidung tidak ada cuping hidung, terdapat sekret pada pasien dan tidak ada polip. Untuk palpasi tidak ada nyeri tekan pada sinus. Untuk mulut, bibirnya tampak pucat, mulut dan gigi bersih. Untuk leher terdapat raba distensi vena jugularis, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Untuk toraksnya, bagian paru-paru, pergerakan dinding dada simetris, kanan dan kiri tidak terdapat lesi, palpasi vokal frame itu seimbang kanan dan kiri, perkusinya karena auskultasinya itu bunyi ronco di kanan dan kiri. Jantungnya ictus cordis tidak terlihat, si ictus cordis tidak teraba, perkusi bunyi, habis auskultasinya tidak ada masalah. Untuk abdomen tidak ada masalah. Habis itu ekstremitas tidak ada keterbatasan rentang gerak pada ekstremitas atas, tidak ada lesi ataupun luka, tidak ada udem pada ekstremitas atas, dan CRT kurang dari 2 detik. Ekstremitas bawah tidak ada keterbatasan rentang gerak pada ekstremitas bawah, terdapat udem, dan terdapat perubahan bentuk pada kaki sebelah kanan dengan CRT, maaf ini tipe CRT-nya itu lebih dari 2 detik. Kekuatan tonus otot tidak ada masalah. Pemeriksaan penunjang itu gula darah sewaktunya 300 mg per desiliter, di mana normalnya itu 200 mg per desiliter. Untuk gula darah puasanya itu 256 mg per desiliter, di mana normalnya 80 hingga 99 mg per desiliter. Untuk pH-nya itu 7,1, Hb-nya 11 gram, terdapat keton urin itu positif 2, normalnya 0,6 mmol liter, habis itu blood urea nitrogen atau BUN-nya 35 mg per desiliter, kreatininnya 1,3 mg per desiliter, dan kolesterolnya 245 mg per desiliter. Analisa data, pasien mengeluh merasa lelah, pasien mengeluh sedikit batuk, habis itu untuk data objektifnya terdapat distensi vena jugularis, edema positif pada kaki sebelah kanan, pasien tampak letih dan lesu, berat badan meningkat 2 kg, bunyi perkusi paru peka karena ada sekret, terdapat bunyi napas tambahan yaitu ronci pada kedua paru, TTV-nya tekanan darahnya tinggi 170/90, nadinya tidak ada masalah, suhunya tidak ada pernafasan tidak ada masalah, suhunya sedikit lebih tinggi dari normal, keton urinnya positif 2 dan BUN-nya 35 mg per desiliter, kreatininnya 1,3 mg per desiliter. Di mana etiologinya itu perubahan struktural fungsional pada sistem pembuluh perifer, kenaikan tekanan darah, sehingga beban jantung meningkat, pompa darah ke jantung tidak adekuat, dan sehingga penurunan curah jantung. Untuk masalahnya yaitu penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan struktur dan juga fungsional pada sistem pembuluh darah perifer. Diagnosa kedua
itu pasien mengeluh sakit kepala dengan penyebabnya itu sakit memberat ketika beraktivitas saat bangun, dan juga regionalnya pasien mengatakan sakit kepalanya di bagian belakang hingga ke tengkuk leher. Untuk severnya itu pengkajiannya nyeri menggunakan skala numerik, didapatkan skala 6, nyeri sedang. Untuk waktunya sakit kepala terjadi terus-menerus dan juga sangat mengganggu di malam hari. Pasien mengeluh kesulitan tidur di malam hari. Pasien mengatakan sering berkemih di malam hari. Pasien juga mengatakan sering terbangun di malam hari. Pasien mengatakan sering merasa tidur tidak puas. Pasien mengatakan tidur hanya sekitar 2 hingga 3 jam per hari. DO-nya, pasien tampak sering menguap dan lesu, kelopak mata menghitam, kelopak kantung mata membengkak dan mata tampak merah, konjungtiva anemis, tekanan darah itu 170/90 mm/Hg. Di mana etiologinya yaitu penyakit hipertensi menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, gangguan perfusi jaringan ke otak, resistensi pembuluh darah otak, nyeri sehingga terjadi nyeri kepala dan menyebabkan pasien tidak bisa gangguan tidur, insomnia. Masalahnya itu insomnia berhubungan dengan ketidaknyamanan fisik, nyeri. Untuk intervensinya, pertama itu penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan struktur dan fungsional pada sistem pembuluh darah perifer. NOC-nya keefektifan pompa jantung, skala outcome-nya itu tekanan darah sistolnya dipertahankan pada skala 3 ditingkatkan ke skala 5, tidak ada deviasi dari kisaran normal. Tekanan darah diastolnya dipertahankan pada skala 3 ditingkatkan pada skala 5. Distensi vena jugularis juga ditingkatkan pada skala 5, edema perifer juga ditingkatkan pada skala 5. Kelelahan ditingkatkan pada skala 5 yang artinya tidak ada kelelahan. Pucat juga ditingkatkan ke skala 5 artinya tidak ada. Selanjutnya yaitu mengambil NOC fungsi ginjal di mana peningkatan nitrogen urea itu tidak ada. Maksudnya ditingkatkan ke skala 5 yang artinya tidak ada. Terus peningkatan kreatinin serum ditingkatkan ke skala 5, keton urin itu juga ditingkatkan ke skala 5, peningkatan berat badan ditingkatkan skala 5, hipertensi juga ditingkatkan ke skala 5, lalu udem juga ditingkatkan skala 5. Untuk NIC-nya itu perawatan jantung, di mana aktivitasnya mengecek secara fisik dan juga psikologis secara rutin, melakukan penilaian komprehensif pada sirkulasi perifer itu nadi perifer, edema dan juga pengisian ulang kapiler, warna dan juga suhu ekstremitas secara rutin. Monitor tanda-tanda vital secara rutin, monitor keseimbangan cairan, susun waktu istirahat dan juga latihan untuk mencegah kelelahan. Selanjutnya yaitu manajemen cairan, di mana aktivitasnya yaitu kaji lokasi luasnya udem, monitor makanan dan cairan yang dikonsumsi, dan hitung kalori harian, jaga intake asupan yang akurat dan catat output, monitor tanda-tanda vital pasien, berikan diuretik sesuai dengan resep dokter, konsultasikan dengan dokter jika ada tanda-tanda gejala kelebihan volume cairan yang memburuk. Selanjutnya, yaitu insomnia berhubungan dengan ketidaknyamanan fisik, yaitu nyeri. Untuk NOC-nya itu tidur, skalanya jam tidur itu ditingkatkan skala 5 menjadi tidak terganggu. Pola tidur juga ditingkatkan skala 5, kualitas tidur ditingkatkan skala 5, tidur dari awal sampai habis di malam hari secara konsisten ditingkatkan skala 5, perasaan segar telah tidur ditingkatkan skala 5, artinya tidak terganggu. Lalu kesulitan memulai tidur juga ditingkatkan ke skala 5. Tidur yang terputus itu ditingkatkan skala 5 yang tidak ada. Buang air kecil di malam hari juga ditingkatkan ke skala 5, artinya tidak ada. Nyeri ada tingkat sedang ditingkatkan ke skala 5, artinya tidak ada. Terus selanjutnya yaitu NOC-nya itu tingkat nyeri. Lalu untuk NIC-nya
Untuk NIC-nya itu peningkatan tidur, monitor dan catat pola tidur pasien dan jumlah jam tidur, monitor pola tidur pasien dan catat kondisi fisiknya. Lalu anjurkan pasien untuk memantau pola tidur, bantu untuk menghilangkan stres sebelum tidur, anjurkan pasien untuk menghindari makanan sebelum tidur, ajarkan pasien bagaimana melakukan relaksasi otot autogenik atau non-farmakologi yang lainnya, identifikasi obat tidur yang dikonsumsi pasien, diskusikan dengan pasien dan juga keluarga mengenai teknik untuk meningkatkan tidur. Selanjutnya itu manajemen nyeri, kaji secara komprehensif untuk nyerinya, ajarkan teknik non-farmakologi, setelah itu ya, sampai situ untuk intervensinya. Selanjutnya yaitu implementasi untuk penurunan curah jantung itu lakukan penilaian komprehensif pada sirkulasi perifer, monitor tanda-tanda vital dan juga monitor keseimbangan cairan serta diberikan diuretik yang diresepkan oleh dokter. Di mana evaluasinya pasien mengatakan bengkak pada kakinya mulai berkurang, pasien masih tampak lemah, piting edema masih positif, CRT-nya itu masih lebih dari 2 detik, dengan TTV-nya itu tekanan darah 160/90 mm Hg, nadi normal, RR normal, dan juga suhu normal. Masalah teratasi sebagian. Intervensi dilanjutkan dengan memantau perkembangan udem pada kaki dan monitor TTV. Yang kedua yaitu insomnia, berhubungan dengan ketidaknyamanan fisik, di mana implementasinya yaitu monitor atau catat pola tidur pasien dan juga jumlah jam tidur, monitor pola tidur pasien dan catat kondisi fisiknya, sesuaikan lingkungan untuk meningkatkan tidur, anjurkan pasien untuk menghindari makanan sebelum tidur dan juga minuman yang mengganggu tidur, ajarkan pasien melakukan relaksasi otot autogenik, dan identifikasi obat tidur yang dikonsumsi pasien. Untuk untuk evaluasinya, pasien mengatakan nyeri kepala berkurang menjadi skala 3, pasien mengatakan buang air kecil malam hari biasanya 4 kali, tadi malam hanya 1 kali, pasien mengatakan masih terbangun di malam hari, pasien mengatakan tidurnya meningkat menjadi 4 jam, pasien masih tampak lemah, kantung mata yang menghitam masih tampak, masalah teratasi sebagian, lalu lanjutkan intervensi melakukan relaksasi autogenik dan monitor pola tidur pasien, jumlah jam, dan juga kondisi fisiknya. Baik, itu adalah uraian dari pengkajian hingga evaluasi kasus yang Tian dapat. Tian kembalikan ke moderator. Kakak-kakak, apakah ada tanggapan atau pertanyaan kepada Tian? Kita buka 3 pertanyaan. Apakah ada pertanyaan dan tanggapan kakak-kakak dan teman-teman? Izin bertanya. Ya, silakan Olga. Tian, kenapa Tian ngambil insomnia? Kenapa nggak ambil gangguan tidur? Dipersilakan kepada Tian untuk menanggapi pertanyaan dari Olga. Baik, terima kasih Olga untuk pertanyaannya. Jadi Tian semalam juga udah bingung kenapa apakah harus ngambil insomnia atau ngambil ke gangguan pola tidur. Tapi setelah Tian baca-baca lagi, Tian lihat di insomnia dan juga gangguan pola tidur untuk definisinya itu kan berbeda. Jadi kalau untuk
insomnia merupakan gangguan pada kuantitas dan juga kualitas tidur yang menghambat fungsi. Setelah itu, untuk gangguan pola tidur merupakan jumlah waktu dan juga kualitas tidur akibat faktor eksternal. Itu hampir mirip, tetapi di faktor yang berhubungannya berbeda. Di mana kalau misalnya faktor yang berhubungan di insomnia itu kan dia faktor yang menyebabkannya itu faktor intrinsik. Intrinsik itu ada dalam diri sendiri. Jadi kayak karena ada penyakit, karena dia ada merasakan nyeri. Jadi di situ ada dalam diri sendiri. Sedangkan kalau misalnya gangguan pola tidur, itu tuh faktor yang berhubungannya itu tuh ada kayak gangguan karena pasangan tidur, halangan lingkungan, imobilisasi, kurang privasi, pola tidurnya tidak menyehatkan. Misalnya kayak menjadi orang tua, pasangan karena pasangan tidur, habis itu karena tanggung jawab menjadi pengasuh. Jadi di situ nggak ada termasuk bahwa faktor ekstrinsiknya itu faktor nyeri gitu. Nyeri itu termasuk dalam faktor ekstrinsik. Jadi dia termasuk ke dalam insomnia. Nah, insomnia itu sendiri ada dibagi menjadi 3. Mana pengertian tadi ya? Jadi di insomnia itu sendiri udah terbagi menjadi 3. Kan pasiennya emang masih bisa tidur, tapi cuman jadi di mana insomnia itu yang pertama ada insomnia inisial, yaitu kesulitan untuk memulai tidur. Pasien juga mengatakan dia kesulitan memulai tidur. Habis itu insomnia intermiten, yaitu kesulitan untuk tetap tertidur karena seringnya terjaga. Habis itu ada insomnia terminal, yaitu bangun terlalu dini dan sulit untuk tidur lagi. Jadi di sini termasuk pasiennya itu insomnia inisial dan juga masuk ke insomnia intermiten karena dia kesulitan untuk tetap tidur karena habis itu tiba-tiba terbangun untuk pipis atau mungkin terbangun tiba-tiba aja kayak gitu. Mungkin itu yang bisa Tian jawab. Baik, terima kasih atas tanggapannya Tian. Bagaimana Olga dengan tanggapan dari Tian? Udah paham. Terima kasih, Tian. Terima kasih, Rifa. Oke, baik. Untuk terkait tanggapan dan pertanyaan lain, apakah ada dari teman-teman, kakak dan rekan-rekan? Izin bertanya kepada Tian. Silakan, Bu Putri. Baiklah, Tian. Ini pasiennya ada gangguan pada tidur kayak insomnia gitu kan. Nah, itu Tian dan pasiennya juga lansia. Itu Tian ada coba hitung, kan ada kuesioner tuh untuk menghitung itu gimana kualitas tidur pasiennya, ada Tian pakai itu kuesioner. Nah, terus satu lagi, Tian tadi ada melakukan pemeriksaan pada vena jugularisnya. Dah, itu aja. Makasih. Silakan ditanggapi Tian. Baik, terima kasih Putri untuk tanggapannya. Ya, Tian lupa untuk ini menghitung ini ya, kuesioner PSQ Pearsburg yang untuk kualitas tidur pada lansia. Tian belum menghitung ke sana, mungkin nanti akan Tian tambahkan lagi. Terus untuk vena jugularis tadi udah ada di pemeriksaan fisik, terdapat distensi vena jugularis, sudah Tian sebutkan. Iya, di pas dievaluasi ada Tian tulis lagi apanya. Gimana hasilnya? Distensi vena. Oh, iya. Mungkin belum. Oh ya, nanti Tian tambahkan lagi Putri. Oke, terima kasih. Terima kasih Putri.
Baiklah, kakak dan teman-teman, apakah ada lagi tanggapan atau pertanyaan terkait kasus dari Tian? Kalau tidak ada, baiklah kita simpulkan untuk diskusi pada hari ini. Diskusi berjalan dengan baik, presentator menjelaskan dengan sangat baik, dan partisipan pun juga cukup aktif. Untuk kasus sendiri, disimpulkan bahwa Tuan C usia 78 tahun dengan diagnosis medis hipertensi dan diabetes mellitus, dengan keluhan utama sulit tidur, sakit kepala, pusing di malam hari, dan tidur cuma 2 hingga 3 jam dalam sehari, dengan diagnosa penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan struktur dan fungsional pada sistem pembuluh darah perifer, dan diagnosa kedua yaitu insomnia berhubungan dengan ketidaknyamanan fisik. Sekian diskusi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.